teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Pekalongan ya, Jawa Tengah. Dan ini kebetulan tadi kita lewat di sini yang dinamakan Alas Roban. Alas Roban sendiri ya terkenal sudah lama bahwa hutan atau Alas Roban ini sangat dikenal angker karena banyak sekali kejadian-kejadian ya mistis di sini, dan kejadian nyata yaitu sering terjadinya laka lantas atau kecelakaan ketika pengendara yang melewati hutan atau Alas Roban ini tiba-tiba melihat penampakan misterius yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dulu jalur menuju antara ya jalur Pantura ini yang menghubungkan antara Jawa Timur dan Jawa Barat hanya ada satu jalur. Namun sekarang sudah dipecah ya menjadi dua, ada jalur lama dan juga ada jalur baru. Jadi ada dua akses jalan, teman-teman. Kalau dari arah Jakarta itu ambil jalur lama ya, langsung lurus ke kiri. Nah, di sebelah kiri dari jalur lama tersebut yang sebelum turunan tajam ya, ini ada sebuah makam di atas perbukitan yang untuk menuju ke makam tersebut harus melewati tebing yang dibelah hingga sampai ke makamnya. Sebuah makam misterius yang ini merupakan sebuah makam seorang wali ya, yang lebih dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Subahi. Jadi di hutan Alas Roban yang ikut Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini menyimpan sebuah kisah para tokoh terkemuka. Meski dikenal dengan kepemilikan atau dikenal dengan hutan yang angker, bahkan sampai sekarang pun masih dikenal angker, dan keangkerannya itu sudah sangat diketahui khalayak rame mulai zaman Belanda. Jadi Syekh Abdurrahman Subahi itu lebih dikenal oleh masyarakat lokal atau masyarakat Pekalongan sini, bahkan para peziarah atau orang-orang yang tahu tempat ini adalah sebutan wali subuh. Ada kisah yang mengatakan atau kisah yang menceritakan bahwa pejuang dari Mataram Islam ini diketahui berperang melawan penjajah Belanda di daerah Alas Roban bersama prajuritnya. Dalam penyamarannya waktu itu supaya tidak diketahui musuh, Syekh Abdurrahman Subahi menyamar sebagai petani. Bahkan agar lebih meyakinkan, bersama pengikutnya, beliau mendirikan pondok pesantren di perkampungan wilayah hutan Jati, Desa Sentul. Dan dari pondoknya inilah Syekh Abdurrahman menyusun rencana dan strategi perang sekaligus syiar agama Islam untuk masyarakat setempat. Dari literasi yang kami miliki, yang kami baca, literasi turun-temurun gitu, Syekh Abdurrahman Subahi sebenarnya berasal dari Aceh, namun mengabdikan diri di kerajaan Mataram Islam. Awal mulanya warga kampung setempat tidak paham dengan keberadaan Syekh Abdurrahman Subahi dan para pengikutnya yang mendirikan pondok pesantren di tengah hutan jati ini.
Hingga pada suatu ketika ada penduduk yang lewat saat waktu subuh untuk berangkat ke ladang, dan warga tersebut melihat Syekh Abdurrahman Subhi sedang menunaikan sholat subuh bersama para santri atau pengikutnya. Maka sejak saat itu masyarakat memanggilnya dengan sebutan wali subuh. Syekh Abdurrahman Subhi atau Mbah Wali Subuh ini mempunyai karomah yang ditujukan untuk orang-orang yang mempunyai hati bersih. Di sini banyak ditetangi para pejabat yang datang untuk berdoa di makamnya. Bahkan setiap tanggal 23 Rajab pada kalender Jawa ya, di makam tersebut selalu diperingati haul yang dihadiri banyak pengunjung. Dan selain itu, setiap hari Selasa Pon ya dan Jumat Legi diadakan selapanan rutin. Jadi sering dibuat ya acara syukuran gitu ya, ritual dan lain sebagainya ya di area makam ini ya teman-teman ya. Ini sangat, aura mistis juga masih sangat kental dan terasa ketika sudah sampai di lokasi ini teman-teman. Karena lokasi makam Syekh Abdurrahman Subhi benar-benar terletak di tengah hutan jati, wilayah perhutani ya, tidak jauh dari jalan alternatif Alas Roban. Untuk sampai ke lokasi makam, memang kita harus melewati celah tebing padas. Dan dari celah tebing itu, kita akan melalui jalan setapak kurang lebih 13 meter ya untuk sampai ke makamnya. Kondisi makam juga sangat terawat dengan baik dan sudah dilengkapi dengan musola, juga ada toilet, serta pondok untuk menginap bagi para musafir yang singgah. Jadi di tempat ini, baik siang maupun malam itu selalu ada orang gitu ya teman-teman ya, yaitu para musafir atau orang yang lelaku dan bahkan tinggal di sini sampai ada yang berbulan-bulan gitu loh. Jadi selain dari makam Syekh Abdurrahman Subhi juga ada dua makam lain yang mengapit gitu yang berada di kiri kanan dari makam Syekh Abdurrahman Subhi, yang katanya itu adalah makam pengawal atau pengikut beliau yang selalu melindungi setiap terjadi peperangan. Jadi seperti itu ya kisah atau sejarah dari sebuah makam atau komplek pemakaman yang berada di tengah hutan jati Alas Roban ini. Bagi para pemirsa dan teman-teman semua yang pernah bepergian menuju ke Jawa Tengah, ke Pekalongan dan wilayah Pemalang, Brebes, pasti akan lewat Alas Roban ini jika melalui jalur utara atau Pantura. Jangan lupa uluk salam dan berdoa sebelum berangkat bepergian, karena minta doa keselamatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat penting ya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau seperti kecelakaan di perjalanan. Pulau Jawa masih banyak menyimpan kisah dan tempat-tempat mistis dan tentunya tempat bersejarah ya. Dan salah satunya ada di Alas Roban, Batang, Pekalongan ini. Mudah-mudahan dalam video kali ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita tentang keunikan tanah Jawa yang masih banyak menyimpan sejuta misteri yang tentunya masih belum terpecahkan. Tidak lupa saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam ucapan maupun narasi yang saya sampaikan, serta tayangan dalam video yang kami suguhkan kali ini. Karena saya sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari salah, hilaf, maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.